Dalam pasal 4 ini kita akan melihat beberapa hal. Setelah Boas berjanji untuk mengambil Ruth menjadi istrinya atau menjadi penebus seperti yang saya jelaskan waktu itu, bahwa kalau dalam kebudayaan Israel itu, kalau dalam satu keluarga itu semua anak laki-lakinya bisa mengambil istri dari anak pertama. Kalau anak pertama itu meninggal tapi istrinya janda terus tidak punya anak, anak laki-laki yang kedua bisa mengambilnya menjadi istrinya. Nah, ini tujuannya adalah supaya ada keturunan dari keluarga itu, tidak hilang keturunannya, begitu. Tapi kalau kedua anak sudah tidak ada yang bisa menebus, maka saudara terdekat. Maka saudara terdekat itu adalah ada yang pertama dan yang kedua itu Boas. Maka Naomi bilang, saya percaya bahwa Boas tidak akan tinggal diam sebelum mengurus semua urusan ini. Karena Boas juga sudah bertemu dengan Ruth, baik di dalam pekerjaan, dan sudah mendengar kisah-kisah baiknya. Bagaimana dia juga mengorbankan keluarganya, kepercayaannya untuk menjadi sebangsa dengan bangsa Israel dan percaya kepada Tuhan yang diimani oleh orang Israel. Jadi kita tidak tahu, tapi kita bayangkan bahwa sudah ada denyut cinta di antaranya. Itulah sebabnya kalau kita lihat di pasal pertama dari pasal 4 ini, mungkin matahari belum terbit, masih kedengaran bunyi burung-burung di sekitar. Dia sudah bangun dan siap-siap, pakai baju yang terbaik barangkali, minum air panas sedikit supaya tidak kedinginan di suara dingin pagi, langsung berangkat keluar dari rumahnya. Tujuannya ke pintu gerbang kota. Nah, itu pintu gerbang kota itu adalah kebiasaan orang bertemu, atau banyak orang yang lewat di situ. Jadi bisa lihat siapa saja yang ada di sekitar itu. Dan di situ ada satu tempat kayak bisa duduk begitu. Kalau di sini kayak bundaran kecil gitulah, ada tempat duduk begitu. Dan biasanya dalam budaya waktu itu adalah banyak orang yang di situ bertemu dan semacam rapat gitu loh, atau meeting, bicarakan apa saja. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah tanah, atau mungkin masalah apa saja. Jadi itu adalah tempat di mana orang bisa bertemu dan berdiskusi. Jadi setelah sampai di gerbang kota, dia matanya mulai melihat kiri kanan kan, mencari orang yang pertama yang seharusnya menebus Ruth atau mengambil Ruth sebagai istrinya. Begitu. Jadi pasti dia itu begini kan, seperti saudara kalau mau tunggu teman di MTR kan, lihat jam begitu, kadang lihat HP dan sebagainya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi hatinya pasti digdug gitu kan. Kenapa? Mencari saingan nih. Bukan mencari saingan. Karena kalau dia yang ambil, dia tidak dapat gitu loh. Jadi ada saingan di antaranya, tapi dia harus lakukan tugas ini gitu loh. Karena ini adalah yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kitab-kitab sebelumnya gitu loh, bahwa ada penebus yang diizinkan gitu loh. Nah, tapi dia tenang saja dan ikuti, walaupun dia tidak bisa melihat pasti ini akan menjadi milikku. Bukan begitu. Kan dia sudah berjanji, saya
ada orang yang lebih dekat denganmu yang harus bisa menebusmu. Nah, aku tanya dia dulu, begitu. Nah, begitu kan orangnya lewat, langsung dia panggil, saudaraku, kemari kita duduk di situ. Nggak tahu bicara apa gitu loh, tapi dia duduk di situ saja. Kemudian bos panggil berapa? Tua-tua kan? Di situ berapa dia bilang? Berapa tua-tua? Ya, jadi bukan satu orang. Jadi ini namanya kayak ada saksi gitu loh. Nah, lalu dia bicarakan tentang maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan dia beritahulah siapa ini? Si orang pertama yang bisa menebus ini. Dan di depan para tua-tua. Dia bilang begini, Naomi kan punya tanah. Ya, mungkin tergadai lah pada waktu awal-awal dia tinggalkan Bethlehem kan menuju ke Moab. Ya mungkin kekurangan duit kah apakah, digadaikan saja barangkali gitu loh. Jadi harus ada orang yang menebus gitu loh. Sudah pernah menggadai gak? Pernah. Gadai apa? Tanah. Gelang emas ya. Tapi nanti kan akan ditebus. Nah itu kan normal gitu lah. Jadi saya pikir Naomi ini keluarganya Elimelek, Naomi dan 2 anaknya sebelum berangkat ke Moab waktu di pasal 1 itu mungkin ada ceritanya dia gadaikan dulu supaya dapat sedikit uang bekal gitu loh menuju ke Moab. Jadi Boas bilang inilah harus ditebus di tanah. Nah bagaimana? Jadi di depan para tua-tua ini dan kamu, apa pendapat kamu? Kamu mau nggak ambil tanah ini gitu loh. Terus si penebus yang pertama ini langsung semangat kan, wah dapat bagian lagi nih gitu kan, sudah ada harta, dapat bagian, murah lagi, barangkali begitu bahasanya gitu loh. Semangat dia, makanya dia bilang aku mau menebus. Pasti Boas itu deg-degan ini, bagaimana ini? Ya kan, tapi dia sambung. Bukan saja engkau menebus tanah itu, tetapi juga engkau akan mengambil istri dari keluarga anak-anak si Elimelek ini yang sudah meninggal, dan ada Ruth ini Moab. Kamu harus juga ambil menjadi istrimu. Langsung mundur si orang yang pertama ini. Kalau begitu saya tidak mau ada banyak urusan kalau begitu. Nanti kalau saya punya anak sama dia, harta saya yang ini akan dibagi sana sini, barangkali jadi banyak urusan gitu loh. Kalau begitu begini saja, saya tidak mau ambil. Kamu saja yang mengambilnya. Gitu loh. Kamu saja yang mengambilnya. Sampai di sini dulu ceritanya, kita mau lihat sesuatu. Yang pertama, yang kita bisa belajar adalah, satu, Boas itu, dia ada, prinsip bahwa untuk menikahi atau menjadi penebus, dia harus ikut aturan. Yaitu, ke pintu gerbang, panggil orang itu, panggil tua-tua, dan bicarakan secara resmi. Nah itu kayak adat istiadat waktu itu, atau ajaran orang Israel waktu itu. Ada pedoman untuk membuat keputusan. Dan ini menarik. Dia tidak bisa, karena aku kaya, ambil aja, atau apa gitu. Enggak. Dia harus ikut aturan yang betul, karena dia orang yang percaya kepada Tuhan, dia orang yang mengenal Tuhan. Nah ini memberikan indikasi kepada kita bahwa kita pun seharusnya seperti itu.
Tetapi aturan yang kita maksudkan adalah firman Tuhan, begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita mau putuskan dalam kehidupan ini, entah itu berkaitan dengan keluarga, atau mau cari pacar, atau mau menikah, atau mau bisnis, atau mau buat apa saja dalam hidup ini, seharusnya pertama-tama adalah kita ke firman Tuhan. Ini menjadi prinsip untuk kita menentukan apakah kita mengatakan ya atau tidak. Mau mengambil atau tidak. Wah, orang itu kan ganteng. Firman Tuhan bilang apa? Kamu ambil atau tidak? Oh, tidak perlu. Oh, ambil. Karena firman Tuhan bilang yes. Kalau firman Tuhan no, ya no. Jadi ini adalah, firman Tuhan ini adalah dasar kita. Tidak bisa tidak. Karena kita percaya Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, maka firman Tuhan menjadi satu-satunya standar bagi kita. Tidak ada yang lain. Jangan tanya temanmu, aku ambil enggak itu ya menurut kamu? Bukan begitu. Jangan tanya orang tuamu, menurut kamu aku ambil enggak ya atau apa? Tanya firman Tuhan. Nah, itu adalah prinsip. Jadi kalau kamu mau tanya teman pun, apa kata firman Tuhan ya mengenai aku punya ide ini, keinginan ini? Nah, temanmu pasti bilang begini, oh kok mari saya jelaskan ya menurut saya. Nah, kan begitu. Firman Tuhan berkata begini dan begitu, jadi kamu tidak boleh. Firman Tuhan bilang begini-begini, ya kamu boleh. Kira-kira begitu. Jadi bagaimanapun kembali ke firman Tuhan. Jadi Boas itu tidak bertindak walaupun dia mampu, tapi dia harus ikut prinsip aturan mainnya bagaimana mengurus sesuatu keputusan yang penting dalam kehidupan. Begitu. Nah, yang kedua adalah Boas itu kan dia tidak ada keyakinan bahwa pasti dia yang akan menikahi Ruth, ya kan? Karena dia sudah tahu ada laki-laki lain yang lebih dekat dengan keluarga itu. Dia hanya pilihan yang kedua. Jadi itu kayak ya cadangan lah, kayak begitu ya. Bagaimana gitu loh, siapa yang utama dulu gitu loh. Bisa saja kan dia diam-diam kan. Jangan kasih tahu. Pokoknya udah ada cinta, jalan, kan begitu. Tapi ini di dalam keraguan, tapi dia punya kepercayaan bahwa ya Tuhan akan mengatur segalanya gitu loh. Jadi dia ini sepertinya begini, terserah Tuhan. Aku pasrahkan diriku kepada Tuhan. Aku pasrahkan pilihanku kepada Tuhan. Jadi dia itu percaya dengan kayak kedaulatan Tuhan yang mengurus kehidupannya. Dia dapat atau tidak dapat, itu bukan urusannya. Urusannya adalah dia pasrah dan percaya kedaulatan Tuhan yang mengurus hidup dan masa depannya. Kalau Tuhan bilang, jadi sama Ruth, amin. Tidak jadi sama Ruth, amin. Kira-kira begitu. Walaupun denyutan akan cintanya itu kuat, tapi kemudian pelan-pelan akan hilang dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, dalam kehidupan kita juga, kita ada banyak hal yang kita kayaknya sulit untuk menebak. Dan memang kita tidak bisa menebak. Karena kita namanya terbatas. Ya kan? Siapa yang tahu besok apa yang terjadi? Tidak ada itu. Minggu depan? Tidak ada. Kita itu memang tidak tahu banyak. Makanya kalau saudara mau menguji apakah saudara perlu percaya kepada Tuhan atau tidak, coba pikirkan apa yang terjadi 1 minggu dari sekarang. Kalau saudara tidak tahu, lebih baik percaya Tuhan gitu loh. Kira-kira begitu. Jangan cari dukun.
Kira-kira dalam hidupku ini ada apa saja hal-hal baik yang aku alami, hal-hal buruk yang aku alami, konsultasinya sama dukun. Dan dukun pun berdoa kepada setan dan setan pun tertawa. Ternyata pengikutku banyak. Wajahnya cantik-cantik lagi. Nah, kan setan bisa ngomong begitu. Jadi kita harus percaya kedaulatan Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Iya atau tidak itu bukan persoalan. Saya mau berserah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, mengikut Dia, apapun keputusan yang nanti muncul itu saya terima karena aku tahu apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepadaku. Amin. Amin. Ya begitu dong. Nah, itu yang Boas miliki, yang dapat kita pelajari. Kemudian setelah lelaki yang pertama ini tidak mengambil atau menebus hartanya dan juga seharusnya mengambil Rut, akhirnya siapa yang ambil? Boas. Lalu dalam budaya waktu itu kan akhirnya sepatu satu diambil, dikeluarkan, dikasih. Menandakan bahwa kamulah yang akan bertanggung jawab membeli tanah warisan yang tergadai ini dan juga mengambil Rut menjadi istrimu. Luar biasa. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu hebat. Menyediakan Rut menjadi istri Boas. Kita harus ngerti begini. Kita belajar di prinsip ya. Bahwa pilihlah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan percayalah bahwa ada rencana Tuhan dari semua yang kita tidak bisa ketahui. Nah, setelah Boas diberi kepercayaan oleh laki-laki yang seharusnya pertama-tama menebus dan sekarang dia adalah penebus yang kedua, dia ambil. Dia itu ya dari awal kita sudah tahu lah dia memuji Rut dan bagaimana Rut itu setia kepada mertuanya dan ikut Tuhan dan sebagainya. Begitulah semua orang pada tahu cerita Rut itu gitu loh. Diambil keputusan itu gitu loh. Tapi dari satu sisi kita melihat, coba kita bayangkan begini. Sejauh mana kita sungguh-sungguh tahu dan mengenal latar belakang Rut ini? Kita bisa bayangkan bahwa dia itu dari Moab yang tidak percaya kepada Tuhan. Berarti dari kecil sampai besar dia hanya hidup dengan kepercayaannya, budayanya. Dari satu sisi, menurut orang Israel, itu budaya dan itu kepercayaan betul-betul nol. Bagi orang Israel, satu-satunya yang benar adalah percaya kepada Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Sedangkan itu, tidak ada nilai sama sekali. Berarti, menurut penilaian orang Israel, itu adalah bangsa yang tidak punya nilai secara rohani. Mungkin secara manusiawi ada, tapi secara rohani tidak ada. Dan pasti Rut ini orangnya punya pemikiran, aku ini siapa sih? Kan begitu. Makanya pertama kali dia, walaupun dia bilang, aku akan ikut engkau ya Naomi, bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Itu adalah satu pengakuan yang hebat dari Rut ini. Tetapi
Mungkin saja kita dapat memberikan bayangan bahwa begitu dia sampai di Israel, dia mungkin juga merasa rendah diri. Karena dia tahu bagaimana orang Israel melihat bangsa Moab. Bangsa yang tidak berharga di mata Tuhan. Bangsa yang penyembah-penyembah berhala. Dan tidak ada yang menarik lah begitu. Dia juga merasa rendah diri pasti. Tidak bisa bangga-bangga. Makanya dia diam saja. Yang penting bagi dia adalah bekerja di ladang untuk ambil-ambil jelai-jelai itu gitu loh. Dia ambil itu pun hanya untuk memberikan kehidupan kepada Naomi, mertuanya, supaya mereka sudah tidak ada apa-apa itu, supaya ada sesuatu yang bisa dia makan. Bagi dia itu aja yang penting, yang lain mah tidak penting. Tapi Naomi saja yang kan ngomong, bukankah lebih baik aku mencari pelindung bagimu, begitu kan? Jadi yang bertindak itu sebenarnya Naomi, dia sendiri nggak merasa bagaimana gitu loh. Mau nikah kah tidak enggak mau dia pikir ke situ, karena mungkin dia merasa rendah diri gitu loh. Siapakah aku ini? Aku anak yang tidak berharga menurut mata orang Israel. Ya mungkin juga ada rasa minder, terluka, begitulah. Menurut dia gitulah. Jadi dia tidak ada masa depan dalam pikirannya, dalam hatinya. Bagi dia, saya hanya ikut Naomi, melayani dia, menolong dia. Selesai. Tapi masa depankah, bagaimanakah, dan sebagainya, dia sama sekali tidak ada ide itu. Tetapi itulah, Tuhan itu hebat. Mungkin dia tidak melihat dirinya berharga, tidak bernilai, latar belakang yang buruk sama sekali, dan tidak diakui. Tapi Tuhan melihat Ruth itu bernilai. Dan Tuhan menuntun dia untuk bersama dengan Naomi, yang kemudian bertemu dengan Boaz, yang kemudian Boaz menjadi penebusnya, atau menikahi dia menjadi suaminya. Ini kan luar biasa. Jadi kadang kita harus melihat bahwa jangan terlalu melihat latar belakang mula, yang barangkali itu banyak buruknya, banyak jahatnya, banyak jijiknya, banyak yang memalukan. Kadang saudara merasa, aku ini tidak layak lah. Aku ini bukan siapa-siapa. Dan saudara mendiamkan diri di sore hari, bukan menikmati kopi atau teh secangkir, tapi melihat betapa buruknya dirimu. Kan? Wajahmu ulang-ulang lihat, tidak ada yang menarik bagimu. Dah tahu, sebenarnya bukan tidak menarik, tapi bagimu, itulah bagimu. Semua pikiranmu itu sudah diputar ke negatif, gitulah. Dan kadang mungkin saudara akan berkata, ya udahlah, kalau hidupku seperti ini, mati-matilah. Tiada yang mau, ya silakan. Kan begitu. Mungkin begitulah pengalaman si Ruth ini. Tetapi satu hal yang kita mau lihat, bahwa kedaulatan Tuhan dan rencana Tuhan bagi diri Ruth itu luar biasa. Jadi kedaulatan Tuhan dan rencana Tuhan bagi dirimu itu luar biasa. Ingat itu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau atau membuang engkau. Bagaimanapun engkau berpikir tentang dirimu, bagaimanapun engkau mau berpikir buruknya masa lalumu, itu engkau yang berpikir. Tetapi
Bagi Tuhan, engkau punya nilai. Setelah engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan akan pimpin engkau. Atau sebelum engkau percaya Yesus, Tuhan sedang memimpin engkau ke jalan yang Tuhan mau engkau alami. Satu berkat yang berlipat ganda. Luar biasa kan? Seharusnya begitulah kita. Dan akhirnya kan Boas menikahi Ruth atau mengambil Ruth menjadi istrinya. Dari bukan siapa-siapa, dari tidak ada nilai-nilai, sekarang punya nilai yang luar biasa gitu loh. Nah, waktu sidang ini dilakukan, ya kan, dari pagi kan lagi bicara, bincang-bincang, mungkin sudah 1 jam berbincang, pasti Naomi sama siapa itu? Ruth ya, sudah siap-siap dari rumah. Ya kan? Ayo, katanya ada pertemuan di gerbang kota. Di situ Boas mau bicarakan tentang kamu. Ayo, pakai pakaian yang bagus. Lalu mereka pun pakai pakaian yang bagus dengan tidak tahu bagaimana urusannya. Siap-siaplah pokoknya. Tidak mau tahu. Sudah tidak bisa menikmati keindahan alam atau apa. Pokoknya yang mereka mau lakukan adalah berlari-lari menuju ke gerbang. Karena ada satu hal yang mereka mau dengar. Ada satu hal yang mereka mau lihat. Bukan indah dan permainya pemandangan. Tapi indah dan permainya apa yang mereka dengar nanti. Keputusan apa yang terjadi. Begitu. Jadi, waktu lagi rapat itu, pertemuan itu, setelah Naomi dari jauh dan juga siapa itu? Ruth. Pasti dari jauh-jauh, tidak bisa dekat-dekat. Ini pertemuan orang penting kok. Jadi, mungkin agak jauh sedikit, tapi mau lihat gitu loh. Lihat, nguping. Ada nggak di antara saudara yang nguping masalah orang? Kalau masalah orang, wah ngupingnya tajam. Nguping kebaikan orang ada nggak? Ada. Tapi disembunyikan di hati, tidak mau bicarakan kepada orang lain. Nah ini kan satu hal gitu loh. Nah ini gitu loh. Nah setelah keputusan dibuat bahwa laki-laki yang pertama, penebus yang pertama itu dapat mengambil, sekarang Boas yang mengambil, dan sudah resmi sepatu diberikan dan disaksikan oleh tua-tua di situ dan diputuskan bahwa memang Boas yang layak menebus tanah dan juga mengambil Ruth menjadi istrinya. Lalu setelah itu tua-tua itu bersukacita. Dan mungkin juga begini, dipanggil Ruth itu sama Naomi di dekat mereka, dan mereka ini membuat satu upacara untuk mempersatukan. Jadi Boas, Ruth di situ, of course Naomi agak jauh sedikit. Boas dan Ruth berdekatan, ya kan? Selain tanah yang mau ditebus itulah berdekatan. Lalu tua-tua ini berdiri dan semua orang katanya berdoa untuk mereka. Didoakan, nah. Diberkati gitu loh. Jadi didoakan bahwa Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan mau buat mereka berhasil dan sebagainya. Pokoknya segala macam lah. Mungkin saja satu orang aja yang berdoa gitu dalam kebiasaan orang Israel, tetapi semua orang itu artinya itu hatinya bisa angkat tangan amin, kan begitu. Jadi kayak doa syafaat kan, yang lain diam-diam tapi dalam hati amin, amin, begitu kan? Nah kira-kira begitu. Jadi diakui Boas yang
menebus tanahnya dan juga mengambil Ruth menjadi istrinya oleh para tua-tua dan orang-orang pada waktu itu. Nah, ini apa yang kita bisa belajar dari sini nih. Jadi, suatu pernikahan itu seharusnya didoakan supaya diberkati oleh Tuhan, begitu. Makanya di dalam gereja ada pernikahan, pemberkatan apa? Nikah, gitu. Jadi orang itu sudah menikah, sudah ini, kemudian dipanggil untuk diberkati. Supaya, ya, mengakuilah bahwa ini sudah dipersatukan oleh Tuhan dan Tuhan mendoakan mereka supaya Tuhan berkati mereka. Supaya hidup mereka dan masa depan mereka bisa berhasil. Dan ini memberikan kita satu kata kunci, yaitu suatu pernikahan itu harus ditopang dengan doa dan diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memimpin dari awal sampai kepada pertemuan, sampai kepada pernikahan, dan biarlah Tuhan yang akan memberkati hidup dan masa depan mereka. Kira-kira begitu. Ini yang kita bisa berikan pelajaran yang bisa diberikan oleh bagian ini. Dan menarik, Tuhan itu menjadi yang terutama bagi Boaz dan bagi Ruth. Bisa saja kan mereka, ya sudah, begitu kan? Tapi bisa juga mereka didoakan dan diberkati. Dan setelah itu, bukan saja para tua-tua itu yang mendoakan dan bersukacita atas bersatunya Boaz sama Ruth. Tetapi sekampung itu loh, seluruh kota kayak beramai-ramai memberikan apa? Ya, ucapan syukur gitu loh. Wow, kayak begitu. Mereka bangga gitu loh, bahagia bahwa ini sudah dipersatukan dan pasti Tuhan akan berkati. Ini namanya apa? Ada dukungan dari masyarakat di sekitar. Jadi kita belajar bahwa suatu pernikahan itu juga perlu ada dukungan dari keluarga, dari orang lain. Ada doa paling tidak, ya kan? Kalau memang tidak bisa, tapi doakan gitu loh, supaya bisa berjalan dengan baik dan sebagainya. Doa gitu loh. Nah, ini menarik ini. Akhirnya Boaz menikah, diberkati, diterima oleh orang-orang di sekitarnya, dan hiduplah mereka sebagai suami dan istri. Dan melahirkanlah seorang anak, satu laki-laki. Ya, siapa namanya? Nah, kemudian Obed itu adalah kemudian menurunkan Daud dan seterusnya dan kemudian Yesus Kristus. Begitulah dia punya apa itu? Ya, silsilah. Nah, ini menolong kita untuk melihat bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Ya. Bagi Naomi yang tadinya kita melihat dia itu membuat rencananya sendiri, keputusannya sendiri, tinggalkan Bethlehem, kota roti itu ditinggalkan karena musim tidak ada makanan, dan dia berpindah ke Moab dan dia berpikir di situ dapat menyelamatkan dia. Ini kan pilihannya sendiri, kesalahannya. Tapi setelah sampai di Moab, suaminya mati. Anaknya yang pertama mati, yang kedua mati, semua mati. Akhirnya tidak pilihan si Naomi ini, mau tinggal terus di sini atau kembali. Akhirnya dia bilang, saya mau kembali saja. Lalu Ruth mengikuti dia. Jadi ada satu kesalahan yang dia alami karena membuat keputusannya sendiri dan tindakannya sendiri. Tetapi di balik itu ada anugerah Tuhan yang membawa dia kembali ke Bethlehem. Membawa dia kembali situ untuk
Kan. Nah, itu yang kita lihat dan itu menarik sekali. Menarik sekali. Dan kita juga melihat bahwa waktu mereka juga lihat di dapur kok tiada makanan gitu loh. Malumlah baru pulang, tidak tahu tinggal di mana. Uang sudah tidak ada barangkali untuk beli itu ini gitu loh. Musim menuai lagi, tapi malu-maluin mereka mau tuai apa gitu loh. Ya kan tanah aja udah digadai barangkali gitu kan. Pokoknya malu-maluin lah. Tapi Tuhan pimpin saja si Ruth untuk bisa ke ladangnya siapa? Boas. Tanpa ada rencana apa-apa. Mungkin dia keluar aja lari-lari. Mana dia tahu mana Boas, mana si Anu kan? Apa ini penebusnya? Mana dia tahu? Itu pokoknya aku mau bela mertua aku. Begitu aja pikirnya. Lalu dia mengut-mengut, kok di tempatnya ladangnya si Boas. Nah, di pertemuan terjadi, berkat Tuhan terjadi, dan akhirnya ada perkenalan, dan akhirnya penebus dikenali. Nah, ini adalah cara Tuhan untuk memimpin kita. Ada banyak hal yang dalam hidup ini kita tidak tahu. Ada di antara saudara yang kenapa saudara datang ke Hong Kong? Tidak tahu. Di Hong Kong saudara diberkati oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Itu ada maksudnya gitu loh. Kita tidak terlalu tahu. Kalian menghadapi nanti kesulitan ini, kesulitan itu, masalah-masalah ini. Ada banyak hal yang kita sekarang ini kok tidak tahu. Tapi kita hanya berserah kepada Tuhan. Apakah ada yang kita bisa pelajari? Adakah hikmat yang bisa kita dapat dari masalah-masalah ini yang Tuhan izinkan terjadi? Atau justru dengan masalah ini aku lebih dekat kepada Tuhan. Karena aku sudah tidak ada siapa-siapa. Aku memberitahu orang lain, aku dimalu-maluin. Kira-kira begitu kan? Aku mau dituduh, ditendang, diinjak, dipandang rendah. Lebih baik aku beritahu Tuhan saja. Kan kayak begitu. Jadi sudah tidak ada tempat berharap selain Tuhan. Kira-kira begitu. Dan Tuhan pulihkan gitu loh. Tuhan pulihkan. Tuhan bawa kedamaian di dalam hati. Itu ada hal dalam hidup kita ini yang kita tidak tahu. Ada berkat Tuhan yang dalam hidup ini yang kita tidak pernah harapkan dan pokoknya tidak tahu apa-apalah gitu loh. Tapi kalau kita dapat, kita alami, nah itu luar biasa. Dan pelajaran hari ini juga menolong kita mengerti. Ingat, kedaulatan Tuhan atas hidup kita itu masih berlaku sampai saat ini. Amin.